tahun 2017 43500795. Kali ini saya akan mendemokan aplikasi dari tugas akhir saya yang berjudul perancangan aplikasi sistem work order maintenance di PT Telkom Akses Retail Luar. Pertama-tama kita langsung ke database-nya. Di sini saya menggunakan XAMPP dengan PHP MySQL. Kalau belum nyala, kita nyalakan dulu Apache dan MySQL-nya. Kita buka di database. Kalau belum import, kita import dulu file database-nya .sql ke PHP MyAdmin, karena ini sudah diimport ke sini, jadi bisa langsung digunakan. Langsung ke aplikasinya, kita tinggal run dari file Java-nya. Ini adalah menu awal, di mana ketika kita menjalankan aplikasi ini, muncul halaman awal berupa tampilan ini. Ada dua pilihan, ada teknisi, ada team leader, dan ada support. Di sini kita pilih ke team leader dulu. Username-nya Agung, password 12345. Kita masuk ke aplikasi halaman utamanya. Di sini ada menu input, ada input gamas atau gangguan massal, input QA atau quality enhancement, ada input konstruksi. Nah, di sini juga ada laporan pekerjaannya. Ada keluar ataupun logout. Kalau keluar di sini kita balik ke menu awal. Kalau logout dia balik lagi ke login tadi. Ya, seperti ini. Login lagi. Wah. Kita coba menu di input gangguan massal terlebih dahulu. Sini ada pilihan simpan, ubah, hapus, reset, dan keluar. Simpan ini ketika kita mau menyimpan data yang mau diinputkan tentang work order yang mau diberikan kepada teknisi. Tentunya langsung isi aja ini pelaporan, misalkan namanya Adi. Nama alat produksi ini adalah alat produksi yaitu berupa nama dari distribusi poin atau distribusi center atau feeder kabel yang di situ berguna dalam produksi jaringan fiber optik, layanan fiber optik, layanan internet, wifi, dan sebagainya. Nama produksi ini, misalkan di sini adalah ODP atau Optical Distribution Point dengan kode CLS FA 01. Lokasinya kita masukin. Estimasi pekerjaannya 24 jam. Indikasinya misalkan kabel putus. Nomor teleponnya ini nomor telepon yang melaporkan 8 Sukan Bogor. Ini STO ini atau central office-nya itu di Ciangsi. Kita masukkan misalkan untuk tanggal besok, pengerjaannya untuk besok. Kita masukkan tanggal 24. Kita simpan. Data base disimpan. Dan misalkan ada yang kurang nih, mau diubah lagi, bisa. Kabel putus dan kabel kebakar, kita ubah. Atau bisa diubah dan kabel kebakar. Atau mungkin kita mau hapus, kita hapus yang paling atas nih. Kita hapus, pilih iya atau tidak, kita pilih iya, kita mau hapus nih. Hapus, kita bisa dihapus. Misalkan ini nggak jadi deh, kita reset aja nih. Nggak jadi, nggak ngapain, set. Terus bisa ketik ulang lagi. Nah, ini keluar buat balik lagi ke menu utama tadi. Ada
menu input QA. Menu input QA ini adalah pekerjaan quality enhancement atau peningkatan kualitas. Jadi kalau yang tadi itu gangguan massal itu sifatnya gangguan korektif, jadi yang harus saat itu juga diselesaikan. Kalau ini adalah pekerjaan quality enhancement yang itu jadi misalkan hanya karena kelebihan kapasitas atau ada kerusakan, tapi bersifat itu perbaikannya preventif, tidak korektif. Di sini ada PIC. PIC ini orang yang bertanggung jawab dalam pengerjaan project quality enhancement. Misalkan PIC-nya ini, misalkan langsung teleponnya 8 Sekurita Bogor, STO atau central office-nya misalkan di yang sana. Dia mitranya pekerja dari PT BAP. Pekerjaannya di sini misalkan dia normalisasi kabel melintir. Lokasinya kita masukkan sesuai dengan data dari Sherlock. Keterangannya misalkan untuk pekerjaannya juga kita kasih buat besok buat dikerjainnya, bisa kita simpan, kita berhasil disimpan. Ini sama fungsinya, ada ubah, hapus, reset, keluar. Kalau ubah ini untuk misalkan ini ada yang ternyata bukan kabel yang melintir, ternyata ODP penuh, penambahan jaringan, misalkan seperti ini, ubah, itu bisa diubah. Ada hapus, reset, keluar, sama fungsinya. Kita keluar, kita lanjut ke input konstruksi. Berbeda dengan gangguan massal dan konstruksi yang tadi sudah dijelaskan, konstruksi ini adalah tentang pembangunan jaringan baru fiber optik yang ada di PT Telkom. Sifatnya bukan maintenance, namun pada saat skripsi ini dibuat, konstruksi ini memiliki manajemen yang sama dengan maintenance. Jadi satu manajemen dengan maintenance, memiliki atasan yang sama gitu. Nah, di sini dia pemohonnya Agung nggak ada, siapa deh, Joko deh. Tuan ODC ini Optical Distribution Center, atau kalau orang PLN itu gardunya. Nah, gardunya misalkan ODC CBI FP. Peruntukannya misalkan penambahan pembangunan ODP baru. Lokasi Joko deh, Yusuf Detail Bogor, STO nya CBI Cibinong, alamatnya misalkan CBFP itu lokasinya di Keradenan. Tanggal kita kasih tanggal buat besok dulu kerjainnya, kita simpan. Ini juga ada menu ubah, hapus, reset, keluar, sama menunya sama, bisa diubah yang tadi, bisa dihapus, reset, keluar. Nah, kita masuk ke menu teknisi dulu. Kita keluar dulu, masuk ke menu teknisi. Passwordnya username admin, password admin. Kita masuk ke pekerjaan gangguan massal terlebih dahulu. Nah, berbeda dengan input tadi, menu input. Di sini lebih, jadi dia itu nggak cuma simpan, hapus, reset dan sebagainya. Di sini ada input material. Ini harusnya tadinya di menunya itu di menu utama, cuman karena
kalau menu utama jadi harus bolak-balik, jadi ditaruh di sini aja biar lebih gampang. Sekarang kita cara menggunakannya gimana? Menggunakannya kita pakai tanggal. Nah, misalkan tadi kita udah input di tanggal 24 pekerjaannya. Ya, tanggal 24 kita cari. Nah, dia muncul di sini, kita klik. Nah, di sini dia muncul induk gamas atau ID gamas. Dia ada pelaporan, ada nomor teleponnya buat nanti bisa dihubungi terkait dengan gangguannya. Ada Witel itu wilayahnya, wilayah Telkom Bogor. Ada central office-nya ternyata masuknya Cilengsi dia. Nah, ini nama alat produksinya Ciles FA01. Nah, lokasinya bisa digunakan di aplikasi map. Nah, ID material ini kan belum ada nih, kita baru mau ngerjain. Nah, kita udah ngecek nih, di lokasi tersebut atau menghubungi kontak tersebut. Ternyata material yang dibutuhkan ternyata ini untuk perbaikan gangguan masalah tersebut. Nah, kita input material. Nah, input material ini berbeda dengan input gamas atau yang input pekerjaan yang tadi. Jika di input pekerjaan yang tadi data itu harus lengkap semuanya terisi. Kalau ini enggak. Kenapa? Karena enggak semuanya kita harus enggak semua material harus kita input. Misalkan cuma butuh kabel doang rusak, itu kabelnya doang yang rusak, berarti butuh bongkar 100 meter. Kita ngambil di gudang, sekarang tadi kan di Cilengsi, kita pakai di Cilengsi biar jauh-jauh. Tanggalnya tanggal buat besok 24. Kita simpan. Nah, data berhasil disimpan. Sini dia ID reservasinya 008. Kita balik lagi, keluar, masukin ID reservasinya tadi. Nah, data ditemukan, kita enter. Teknisinya ini yang mengerjakannya, misalkan Joko, kita enter, keluar nicknya otomatis. Nah, di sini setelah udah ngambil material, dia pekerjaannya sampai mana progresnya. Belum selesai, apa kendala, apa selesai. Kan selesai. Tadi kan kita ganti, ternyata perlu ganti kabel doang. Kan? Penggantian kabel 100 meter. Bisa langsung kita laporkan. Sebenarnya, nah ini data berhasil disimpan. Sebenarnya ini karena kurangnya literasi dan kurangnya waktu dan pemahaman yang saya miliki, sebenarnya ini harusnya ada evidence berupa foto, cuman karena emang keterbatasan ilmu dan waktu yang saya miliki, ini tidak tercapai. Jadi harusnya ada, sini ada foto, jadi buat evidence, cuman ya karena nggak bisa, udah nyoba-nyoba juga, jadi di lebih kurang detail karena nggak ada foto, itu aja sih. Ini di gangguan massal udah selesai tadi kan, sampai dilaporkan berarti pekerjaannya selesai. Kita keluar, kita ke quality management atau QA. Nah, kita nggak perlu nyari-nyari di sini, kita cuma masukin tanggal aja, tanggal pekerjaan. Misalnya, hari ini saya mau kerja, misalnya besok cek coba di sini cari. Nah, ini udah diinputkan sama tadi tim leader tadi. Nah, di sini ada keterangan ODP penuh. Nah, ini ada lokasinya, ini ada nomor teleponnya, PC-nya. Kita tinggal masukin, misalkan udah dicek nih, belum ini, udah dicek ternyata dia perlu material, kan ODP penuh, berarti kita perlu tambahan 1 ODP, 1 pieces ODP itu untuk penyambungan, alat penyambungan atau slip, penyambungan kabel, berarti 2 piece. Tanggalnya 24, gudangnya Cibinong misalkan. Kita simpan. Di material kita masukin yang tadi. Enter. Keterangan kerjaan penambahan ODP baru kita laporkan. Ini ada menu reset yang nggak jadi, kita milihnya bisa di reset ya. Kita keluar, ada lagi menu divisi konstruksi ya. Nah, di divisi konstruksi ini sama kayak tadi prosesnya, pencariannya menggunakan tanggal. Kenapa menggunakan tanggal? Karena agar mempermudah pencarian pekerjaan setiap harinya. Karena kalau kita nyari ID-nya atau apanya bakalan ribet, jadi kita cari pakai tanggal. Kita cari tanggalnya,
24 yang tadi udah kita input sebagai tim leader. Nah, ini ada di sini. Nah, pembentukannya apa? Pembangunan ternyata. Pembangunan ODP. Kenapa masalahnya? ODP-nya perlu ini, bangunan baru. Karena emang belum ada gitu. Nah, ternyata pas sudah dicek di lokasi tersebut, ternyata membutuhkan material yang cukup banyak. Kita inputkan saja langsung. Misalkan butuh pembangunan untuk 4 ODP, termasuk 4 ODP atau optical distribution point, atau itu gardunya Telkom itu ODP gitu. Kita masukkan 4 pieces. Berarti tiangnya sekitar 500 meter, butuh 8 piece. Kabel udaranya 500 meter. DPE ini untuk pelindung kabel kita butuh cuma 10 meter karena pakai tiang. Enclosure itu nggak perlu, kita pakai slitnya 20 piece. Kode gudangnya dia di Cariu misalnya, mau ngambilnya di gudang Cariu, masukkan tanggalnya tanggal 24, simpan. Dari reservasinya 10 tadi ya, 10. Diantar, datanya ketemu, masukkan mitranya yang mengecek, yang melakukan pekerjaan. Misalkan di sub ini, jadi kita sebagai tim leader kita tunjuk mitranya, atau misalkan mitranya yang ngisi sendiri ini. Jadi misalkan PTKWA, isinya di sini, Bambang, dan progresnya sampai mana, kendala atau belum selesai atau selesai, untuk update belum selesai, kita update di sini, laporkan. Nah, untuk menu input dan closing atau laporan pekerjaan atau pengecekan work order yang sudah dikirim oleh tim leader sudah selesai. Nah, kita masuk ke menu yang ada di tim leader tadi. Login lagi. Dan di laporan gamas. Nah, kita bisa ngecek by tanggal. Misalkan kita mau ngecek langsung semua aja, cek all data yang ada. Bisa data semua yang sudah dikerjakan dari progres gangguan masalah. Biasanya data ini digunakan untuk laporan, bisa rekapan bulanan, harian, atau gimana. Biasanya buat laporan ke atasan dari tim leader tersebut. Nah, di sini juga kita bisa ngecek by tanggal. Misalkan tanggal awalnya, dan kita mau ngecek yang tadi doang nih. Tadi kan tanggal 24 nih, ini tanggal 23, ini tanggal 24 deh. Awal akhirnya nih. Nah, kita cetak. Nah, ini yang muncul cuma yang tanggal yang tadi doang nih, 24 Agustus nih. Nah, kan udah update selesai. Ya. Close. Nah, lanjutkan yang tadi, ini ada laporan QE juga di sini. Laporan QE sama. Kita bisa nyetak all data sekaligus. Atau hanya by tanggal. Misalkan kayak tadi kita mau cek yang tadi udah dikerjain atau hari ini aja bisa cetak. Untuk laporan konstruksinya, sini juga sama. Kita bisa nyetak all data yang semua pekerjaan yang telah diselesaikan ataupun belum selesai, di sini update-nya. Nah, kalau misalkan belum selesai, nanti dia bisa update lagi, dikerjakan lagi, nanti diupdate selesai. Seperti itu. Ini kalau ini chat yang keluar ini. Terus misalkan mau ngecek tanggalnya, kita pilih dulu. 23 sampai 24 cetak. Nah, ini yang tadi kita udah input dan ternyata sudah
dicek sama teknisi dan ternyata belum selesai pekerjaannya. Kita close dulu, ini keluar. Nah, di sini ada laporan material sama. Nah, cuman biasanya ini kita gunakan buat ke pihak warehouse. Jadi biasanya kan kalau dari teknisi mau ngambil barang ke gudang itu perlu approve dulu sama atasan. Nah, di sini jadi kita bisa langsung tanpa perlu jadi approve-nya nggak manual lagi minta ini, jadi bisa langsung sekaligus gitu ya. Nah, sekaligus beberapa ini yang harian bisa kita cek, misalnya cetak all data bisa langsung semuanya. Ini yang kosong ini, kenapa bedanya itu karena kalau untuk pekerjaan itu kan memang harus detail, jadi harus semuanya ada. Sedangkan ini kan untuk material, jadi kalau material kan nggak semuanya harus diinput karena sesuai kebutuhannya gitu. Ada jadi material, ODP, kabel, enclosure, gudangnya, ada tiang, ada HDPE atau pindung kabel, ada slip atau alat sambung kabel, nah ada tanggalnya. Jadi, nah ini cek baik tanggalnya. Tadi ya, ini material-material yang sudah digunakan tadi diinputkan ID reservasinya ini 568910, dia di tanggal 23 sampai 24 yang tadi sudah kita inputkan sebelumnya materialnya. Kita keluar. Nah, apabila ada hal-hal yang perlu ditanyakan atau misalkan ada yang perlu ada yang masih membingungkan dengan program ini, butuh penjelasan lebih lanjut, bisa hubungi supportnya di sini. Ya, di sini saya sendiri. Jadi ini kontak misalkan nanti teknisi perlu penjelasan tentang tentang programnya atau misalkan pelaporan tentang kendala-kendala yang ada di dalam programnya, bisa konsultasikan ke support. Baik, cukup sekian penjelasan dari demo program saya tentang aplikasi sistem work order maintenance atau home access hotel Tugor yang sudah dijelaskan cukup perinci. Mungkin apabila ada salah-salah kata saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya.